pemimpin ini masih mengerti tentang akidah Islam atau tidak. Yang narasinya bahwa dengan standar pelaksanaan tertentu dari protokol kesehatan itu akan menyelamatkan dari kematian. Itu sangat bertentangan dengan akidah, karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian. Agar di tanggal 20 orang bisa melaksanakan, umat Islam bisa melaksanakan sholat Id kalau memang tidak ganti. Tanggal 20 menjadi tanggal terakhir itu menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Kemudian yang ketiga, pada bulan Zulhijjah tersebut terdapat salat sunat khusus, namanya salat sunat Idul Adha. Tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pelaksanaannya di pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, dan kebetulan 10 Zulhijjah pada tahun ini bertepatan dengan tanggal 20 bulan Juli. Nah, yang menariknya, ketika pemerintah menetapkan daerah-daerah tertentu di Republik ini dalam kondisi khusus PPKM darurat terkait dengan coronavirus, sayang penetapan tanggal PPKM tersebut berhenti di tanggal 20. Artinya tanggal 20 itu termasuk hari tidak boleh ada aktivitas dan kegiatan keramaian. Sekalipun kita berbaik sangka bahwa pemerintah tidak ada niat buruk sama sekali, tapi kita tidak bisa melarang warga untuk menduga yang buruk-buruk. Kenapa? Karena kalau memang kondisinya sangat parah, kenapa tidak dilanjutkan sampai tanggal 25 atau tanggal 30, agar warga masyarakat tidak menduga yang buruk pada pemerintah bahwa sengaja dihentikan tanggal 20 supaya kita tidak sholat Id. Ataupun kalau memang tidak terlalu genting, selesaikan di tanggal 19, agar di tanggal 20 orang bisa melaksanakan, umat Islam bisa melaksanakan sholat Id kalau memang tidak genting. Tanggal 20 menjadi tanggal terakhir itu menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Kita tahu bahwa pemerintah, para pakar, para ahli di bidang kesehatan sepakat bahwa senjata terkuat untuk melawan virus itu adalah imunitas tubuh yang kuat. Dan tentu saja imunitas itu datang dari ruang-ruang bahagia, sukacita dan harapan yang baik. Dan kita tahu bagi umat Islam, harapan paling baik bersilaturahmi di hari raya. Bila itu yang terancam untuk dilaksanakan, maka sejak dari pertama pengumuman itu sudah menguras imunitas tubuh keluarga, dan itu sangat kita sayangkan. Maka dalam hal ini, ketika kita kaitkan dengan pelajaran akidah yang menjadi materi kita, ada sebuah pernyataan yang diulang-ulang yang menjadikan kita sebagai umat Islam ragu apakah yang bersangkutan itu masih Islam, atau apakah pemimpin ini masih mengerti tentang akidah Islam atau tidak. Yang narasinya bahwa dengan standar pelaksanaan tertentu dari protokol kesehatan itu akan menyelamatkan dari kematian. Itu sangat bertentangan dengan akidah, karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari kematian. Maka Allah abadikan beberapa kali di dalam ayat Al-Quran, qul law kuntum fi burujin musyayyadah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian berada di dalam sebuah kota yang terikat sangat kuat, kalau tiba waktu kematian justru makin cepat. Di dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala katakan, qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati oleh Allah Ta'ala akan terbunuh, juga akan keluar ke medan peperangan.
Jadi tidak ada ikhtiar apapun yang bisa mencegah dari kematian. Seharusnya ikhtiarnya adalah mencegah penyakit, bukan mencegah mati. Maka kalau ada orang sakit diobati, yang terpapar virus kita obati, selamat. Bukan kebahagiaan bagi kita bahwa bisa menyelamatkan dari kematian. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyelamatkan seorang yang lain dari kematian. Kita hanya bisa menyelamatkan, berusaha sedapat mungkin untuk terselamatkan dari penyakit yang sedang mendera, dari pandemi. Maka bahaya sekali pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara COVID, juru bicara pemerintah, bahwa dengan pelaksanaan vaksin telah menurunkan angka kematian. Oke, semuanya itu terkait, tetapi menyatakan bahwa kita menyelamatkan orang dari kematian itu sangat bertentangan dengan akidah. Itu hal yang harus kita yakini lebih dahulu. Maka sayangnya konsistensi pemerintah dalam kebijakan-kebijakan tersebut sangat bertentangan dan sangat vulgar. Di saat kita tahu bahwa penyakit itu datang dari luar, kita yang di dalam tidak boleh beraktivitas, yang di luar bebas keluar masuk. Yang kedua, ketika kita warga negeri tidak boleh melakukan aktivitas ibadah, sedangkan orang luar boleh untuk bekerja. Saat ruang ibadah ditutup, tempat-tempat yang lain masih diizinkan untuk dibuka walaupun dengan protokol yang sangat ketat. Ini kontradiksi-kontradiksi yang menyebabkan imun kita makin tergerus. Artinya, untuk kita yang awam saja yang tidak mengerti tata kelola negara ini bisa sedemikian stresnya menghadapi peraturan yang amburadul ini. Bayangkan orang-orang yang pakar di bidangnya, mereka yang pakar kesehatan ketika tahu bahwa pandemi varian-varian baru itu datang dari luar, justru pintu luar itu dibuka, pintu dalam yang ditutup. Bagaimana stresnya mereka menghadapi sikap pemerintah yang demikian rupa. Ketika kita yang awam ini melihat betapa aturan-aturan pemerintah terkait dengan protokol tersebut oleh para ahli juga tidak disepakati, ternyata pemerintah diterapkan. Kita yang awam saja bisa sebegini besarnya, bayangkan stresnya mereka. Kenapa? Karena pengetahuan itu mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Apabila tidak dibekali dengan keimanan yang kuat, maka sungguh melihat kontradiksi antara aturan dengan kebenaran itu akan mendatangkan penyakit gila. Imunitas tubuh itu terkuras. Maka na'udzubillah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.